Welcome back again with Kang Adi Channel. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membangun motivasi diri ketika kita akan terjun menjadi seorang konten kreator di berbagai macam platform. Pertama, hari ini kita akan bahas mengenai TikTok dulu ya teman-teman ya. Jadi karena TikTok Shop ini mau kembali, pastinya teman-teman semua kan lagi berusaha siap-siap untuk kembali berdikari ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan, nah pastikan dulu kalian jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa kalian pastikan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Kang Adi Channel. Baik teman-teman semua, karena beberapa hari ini ya saya melihat banyak sekali berseliweran di beranda-beranda saya bahwa TikTok Shop itu akan segera kembali, dan memang ternyata sepertinya CEO dari TikTok ini akan kembali datang ke Indonesia untuk menemui Pak Presiden Jokowi. Semoga saja dengan kembalinya TikTok Shop dan dengan datangnya CEO TikTok ini ke Indonesia bertemu dengan Pak Presiden membawa hasil yang mengembirakan buat kita. Namun bagi teman-teman semua nih, sudah seharusnya kita untuk mulai mengeksplorasi diri kita. Apa kita akan tetap menjadi seorang afiliator, konten kreator, atau akan menjadi seorang seller? Karena teman-teman semua ya, untuk bisa mendapatkan sebuah hasil yang maksimal untuk berkarir di sebuah bidang, kita perlu juga mencari tahu kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, sepertinya contoh saja ketika kita misalnya mau membangun sebuah personal branding, atau kita mau membangun sebuah nama di TikTok, atau kita menjadi seorang seller di TikTok, berarti kita harus mampu membangun akun, memperkenalkan sebuah produk-produk yang bisa melekat di pikiran masyarakat. Nah, namun sebelum itu teman-teman semua, kita akan bahas yang paling fundamental adalah bagaimana caranya mengorek kemampuan yang ada dalam diri. Jadi teman-teman semua nih, pastikan teman-teman semua ketika memang ingin terjun, anggap saja ketika di TikTok Shop ini teman-teman akan naik menjadi seorang seller. Berarti kalian sudah harus mulai mencari apa saja yang tersimpan dalam diri kalian. Contohnya misalnya kalian sudah mulai memahami bagaimana caranya berjualan. Nah, kalian bisa naikin grade kalian menjadi seorang seller. Mungkin gimana caranya nih Kang, kalau belum punya modal? Nggak ada masalah. Kalian misalnya punya uang 1 juta. Nah, kalian bisa mulai dengan hal yang terkecil. Contoh, kalau misalnya audio seperti yang saya jual sekarang, berarti kalian harus sudah mulai mengumpulkan kabel-kabel tuh. Misalnya jual kabel Kanare atau jual kabel Mogami dengan modal 1 juta, misalnya punya 10 kabel nih. Kalian bisa mulai berjualan di situ. Karena untuk berjualan itu kan kita butuh apa? Kita tuh butuh satu traffic dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ingin terjun di affiliate selamanya, rasanya sayang sekali ya teman-teman ya. Karena semakin besar nama kita, semakin berkembang akun kita, berarti kita sudah punya peluang tuh untuk naikin level kita sebagai apa? Sebagai seller atau bahkan menjadi seorang influencer. Nah, dari sana kita juga harus melihat nih bahwa ada banyak banget di belakang sana atau di depan sana peluang-peluang kita yang bisa kita raih. Contohnya ketika teman-teman misalnya sudah berhasil di affiliate, kalian bisa mulai itu untuk mulai riset-riset lagi produk sebelum TikTok Shopnya kembali. Jadi kira-kira produk apa nih yang bakal trending di minggu depan misalnya TikTok itu kembali. Nah, dari sana kalian mulai cari supplier yang harganya murah, atau syukur-syukur kalian misalnya sudah jadi afiliator besar, kalian bisa ngemodal beli barang dari sana. Tapi gimana sih caranya supaya kita tidak buang-buang percuma modal kita? Nah, kalian bisa jadi affiliate dulu. Misalnya tes 10 produk. Setelah itu baru kalian mulai bikin skala prioritas. Kira-kira barang mana aja yang bisa meningkatkan penjualan. Yang kedua, second produknya yang mana aja nih yang bisa nge-backup jika penjualan nomor 1 itu mulai turun, dan seterusnya. Jadi intinya kita harus mengembangkan diri kita sendiri sebelum kita semua terlindas oleh konten kreator yang lebih baru, bahkan yang lebih kreatif daripada kita. Karena terus terang aja, persaingan di konten kreator itu cukup sangat apa ya? Kalau saya bilang itu cukup sangat ketat ya teman-teman ya. Jadi kita untuk menjadi konten kreator dimanapun tuh pasti kita harus punya konsep dan harus juga punya personal branding. Tapi buat kalian jangan khawatir, ini waktunya kalian scale up kemampuan kalian. Jadi caranya adalah kalian pertama-tama cari dulu kesukaan kalian, yang kedua mulai cari supplier dari sekarang, yang ketiga kalian coba bikin dulu 10 produk, kemudian live streaming, cari juga produk yang kira-kiranya bisa jadi winning produk. Setelah itu kalian kemudian bisa berhubungan dengan seller dan mulai deh nyetok barang. Berpastikan modalnya ya kurang lebih coba aja dulu 1 juta. Kalau misalnya sudah cukup segitu, ya sudah
Nanti sambil berjalan barangnya laku, modalnya bertambah, kalian boleh ambil 10% misalnya untuk keseharian kalian, dan sisanya kalian bisa tambahkan lagi ke apa namanya permodalan supaya kalian itu bisa lebih berkembang lagi. Oke, baik, mungkin ini yang saya sampaikan untuk hari ini, karena mungkin tidak banyak yang saya bicarakan. Saya coba masih riset lagi. Kira-kira apa nih yang ingin kalian bahas? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.